Tema hari ini yaitu tentang adab dalam bepergian. Ini penting karena ada satu hadis yang menunjukkan ternyata bepergian itu adalah termasuk potongan-potongan dari azab Allah. Kenapa kok disebut dengan azab? Kita baca hadisnya, as-safaru qit'atun minal adab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu fa idza qada nahbatahu faly'ajjil ila ahlihi. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi di hadis ini Rasulullah pertama menekankan bahwasanya beliau selama hidup sudah memberikan banyak hal wejangan, contoh dan teladan untuk kebaikan umatnya, dan beliau selalu mengarahkan, selalu memberikan perintah apa-apa yang penting untuk kita lakukan setelah wafatnya beliau. Kemudian beliau juga tidak pernah meninggalkan satu peringatan keras atau mungkin bisa dibilang nasihat yang harus kita tinggalkan, dalam arti larangan-larangan, supaya kita bisa mengamalkan atau supaya kita bisa mengamalkan hal tersebut untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat, termasuk dalam hal bepergian. Di sini yang pertama, kenapa disebut dengan azab? Karena ternyata azab itu tidak harus kemudian kita bayangkan seperti azab ketika dalam kubur atau dalam neraka. Ada azab di dunia ini, salah satunya adalah ketika kita bersafar, yaitu yamna ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu. Orang kalau sudah bersafar, tentu pertama tidak kenyang tidurnya, yang kedua tidak enak makannya atau minumnya. Sejauh atau seenak apapun perjalanannya dengan kendaraan paling mewah sekalipun, tetapi ketika dalam perjalanan tentu kita mendapatkan ketidaknyamanan, baik itu mungkin karena kita jauh dari keluarga, atau mungkin karena kita memang di situ ada tugas yang harus segera terselesaikan. Sehingga nasihat Rasulullah SAW yaitu di akhir hadis ini, fa idza qada nahbatahu faly'ajjil ila ahli. Kalau sudah selesai dengan urusan-urusan dalam bersafar tadi, maka sehendaknya kita harus langsung pulang tanpa mengakhir-akhirkan hal tersebut. Kemudian dari hadis ini juga ada beberapa faedah. Yang pertama, karahatu tawarruk 'anil ahli li ghairi hajah, yaitu tidak boleh kita berniat safar dalam arti selesai menyelesaikan urusan kita, kemudian kita sengaja mengulur-ulur waktu supaya kita tidak bertemu keluarga kita. Mungkin misalkan ada tugas dinas selama kurang lebih 3 hari, maka setelah 3 hari itu kita tidak boleh ada keinginan untuk mengulur waktu kecuali dengan seizin yang ada di rumah. Kalau harus tawarruk 'anil ahli li ghairi hajah. Kemudian yang kedua, hasul musafir 'ala istiqmal rujuk min as-safar ila ahlihi wa la siyama man yukhsha 'alaihi al-dhayqa wal ghaidah. Seorang musafir ketika sudah menyelesaikan tugasnya, maka hendaknya segera pulang dari perjalanannya kepada keluarganya, apalagi jika keluarganya di rumah itu sering nelponin atau mungkin punya anak-anak kok ditinggal dan lain sebagainya, mudah khawatir.
sesuatu yang membuat kita itu bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan dunia dan kebaikan agama. Sehingga kalau orang sering mungkin punya tugas di luar, tentunya dia harus bisa membagi bagaimana bisa waktunya itu bisa digunakan untuk tugas yang ada, kepentingan atau kewajiban yang ada di rumah dan juga kewajiban yang ada di tempat kerja. Kemudian yang terakhir, wa fihi at-targhib fil iqamah, adalah perintah untuk tidak banyak-banyak bersafar kalau tidak diperlukan. At-targhib fil iqamah. Kenapa? Di Allah taqutahu al-jum'ah wal jamaah, supaya tidak sering-sering meninggalkan sholat Jumat dan juga sholat jamaah. Nah, karena memang ketika bersafar tentu ada yang namanya rukhsah untuk kita sholat kosong. Wal hukum al-wajibah lil ahli wal qurban, dan kita punya hak untuk memenuhi hak-hak kepada keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Jadi yang penting disebutkan oleh Rasulullah SAW